Peranan hutan sebagai penyerap karbon mulai menjadi sorotan pada saat bumi dihadapkan pada persoalan efek rumah kaca, pemanasan global, dan perubahan iklim. Adanya peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer menyebabkan kesetimbangan radiasi berubah dan suhu menjadi lebih panas di bumi. Upaya mitigasi pemanasan global dapat dilakukan dengan cara mengurangi emisi dari sumbernya atau meningkatkan kemampuan hutan dalam penyerapan CO2. Dalam rangka pemanfaatan fungsi hutan sebagai penyerap karbon melalui sebuah kerangka carbon trade, diperlukan upaya menghitung berapa besar karbon yang dapat diserap dan disimpan oleh hutan. Metode ini telah diuji cobakan di beberapa tempat di Indonesia. Namun yang terpenting adalah bagaimana metode ini tidak hanya mampu digunakan oleh kalangan peneliti, tapi juga mampu digunakan oleh semua pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat lokal dan pemerintah daerah. Untuk itu, Komunitas Konservasi Indonesia Warsi mengadakan pelatihan penghitungan karbon tersimpan secara cepat pada tanggal 10 sampai dengan 13 April 2012 di Muarobungo, Jambi. Peserta terdiri dari berbagai stakeholder yang berkaitan dengan kawasan hutan di Provinsi Jambi, yaitu masyarakat yang mewakili kelompok pengelola hutan desa, dinas instansi terkait, dan staf Komunitas Konservasi Indonesia Warsi sendiri. Adapun pemateri dalam pelatihan ini adalah Profesor Dr. Kurniatun Khairiyah, Insinyur Widianto MSc, dan Rika Ratnasari SP dari Universitas Brawijaya. Pelatihan ini diadakan selama 4 hari, terdiri dari materi teori dan materi praktek lapangan. Untuk materi teori dilaksanakan di Hotel Swarna Bumi Bungo. Satu lembar gas rumah kaca. Di sini bagaimana, Bang? Oke, ini baru satu lembar. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Oke, dua lembar. Enak yang mana? Panas. Nah, jadi saya buka dulu kasihan. Tambah putih ya. Jadi yang saya mau sampaikan tadi ya, Bang, kalau bisa masuk dalam sini, rasanya seperti kita berada di dalam rumah kaca, terbungkus dalam rumah kaca berdinding kaca. Tapi sebenarnya yang menyebabkan seperti rumah kaca ini adalah lapisan dari gas rumah kaca. Ada CO2, ada karbon, ada metana, ada N2O, ya. Itu yang menyebabkan bumi ini jadi panas karena sinar matahari tidak bisa keluar. Kata Bang Freddy tadi lebih engap di dalam, lebih tidak bisa bernafas. Oleh karena itu terjadi peningkatan suhu di bumi. Itu yang dinamakan pemanasan global. Apa yang diukur itu tentunya harus kelihatan. Kalau tidak kelihatan kita tidak bisa mengukur, ya. Jadi apa yang akan diukur ini akan bisa kita lihat. Kita pasti setuju bahwa biomasa pohon itu semakin besar. Nah, dari hasil penelitian banyak ahli bahwa ada hubungan antara pertambahan biomasa ini dengan tingkat atau lilin atau garis tengah dari pohon berada pada ketinggian 130 cm. Ada hubungannya. Tujuannya adalah kita dapat memahami perencanaan perubahan tutupan lahan dalam kawasan dan dapat membuat skenario perencanaan perubahan lahan berdasarkan manfaat ekonominya. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu bukan hanya merencanakan mau merubah apa menjadi apa, tapi harus dipertimbangkan juga secara
20 kali 25, 500. Sedangkan untuk materi praktek dilaksanakan di hutan desa Senamat Ulu, Kecamatan Batin Tiga Ulu, Kabupaten Muara Bungo, Jambi. Diambil luasan ini, ya. Ini seresah yang masuk di sini. Ini yang di luar nggak boleh ditarik. Setengah gitu Bu, Harus dipotong. Potong, potong, potong sini, masukin. Nah, terus ini apa ini? Oh, ini tumbuhan bawah. Karena masih hidup. 40 kali 5 daripada harus membawa meteran ke sana kemari, ini sudah siap 40. Ini 5. Langsung aja. Kalau agroforestry, karena jarak tanamnya lebar-lebar pohonnya, buat 20 kali 20. Ini tidak bisa kita peroleh di toko-toko biasa. Ini buat aja ke toko besi ya. Karena ini harus lurus, karena untuk membuat profil tanah itu digali, nanti Pak Wid yang akan mendemonstrasikan besok dengan Pak Sarkam. Ini harus lurus. Karena kita mau mengambil tanah itu kan ukurannya, volumenya harus persis, ya kan? Harus rata. Jadi kita harus menggunakan yang lurus seperti ini. Begini, kesalahan sedikit saja, total kesalahannya itu menjadi besar. Pakai yang ini aja. Sudah kami uji di beberapa tempat, ternyata kesalahannya itu tidak terlalu besar. Dalam pelaksanaan praktek lapangan, para peserta dibagi ke dalam 2 kelompok. Masing-masing kelompok ditugaskan untuk melakukan pengukuran stok karbon pada plot lahan hutan alami. Kasih nomor 1. Oh, 1. 27,5. Pohon. Kita lanjut. Ya. 18. 18. K3. K3. Yang dikeringkan itu sebagian kecil ini aja. Lalu nanti dikeringkan berat keringnya kolom ketiga itu. Ya ini. Kemudian dihitung lagi. Kalau ini 1 kilo berapa? 1,5 misalnya kita ambil 100 gram. Ya, 100 gram kita keringkan, 100 gram ini kira-kira jadi 60 gram nantinya. Sudah? Jadi kita sudah punya dua komponen. Sekarang yang tanah. Tanah ini sudah nggak harus di sini. Jadi untuk satu plot ini sebetulnya cukup diwakili 1 atau 2 ya, satu wilayah ini. Jadi kalau kita membuka beberapa plot bisa diwakili 1-2 titik saja.
Nah, sebelum ini kita harus mengambil contoh tanah pada kedalaman 0,10 dengan biasa aja, nggak usah itu. Pakai pisau biasa. Ya, kita ambil, kita bersihkan, kita ambil ini. Ya, kita bisa mengambil beberapa tempat, dikumpulkan jadi satu, dicampur, ya, komposit itu ya, kemudian dimasukkan kantong plastik atau apa, ini yang dikirim ke laboratorium. Berarti 400 ya? 400. Nah, coba perhatikan tanahnya ini. Yang hitam tadi hanya situ, ini sudah keras ya. Ya. Ini kita lakukan karena kita pengalaman aja. Ini kan sudah pengalaman ya. Dulunya belum tahu prosedurnya seperti apa. Ini keluar ya? Nah, ini pakai dodos juga bisa. Sedikit ya. Tangkap. Terus nanti Balikin. balik cepat. Tuh, dua, di. Betul. Wah, dapat. Dapat ini. Sana, sana. 5, 6, 6, 7,5. awas panas. Awas panas. Rendang ya, mama. Rendang. Ya, sip. Itu masih ada. Masuk lagi tuh. Gram tuh. Siapa itu? 24. Adek. 24. Cetar. Berarti dok sama tapi ada Setelah praktek lapangan, para peserta kembali ke ruangan untuk pengolahan data yang telah ada. Sudah semua Bapak Ibu? Belum? Kalau sudah beres, kita bisa. Kalau sudah, kita simpan dulu. Kita mulai menghitung. Keliling dibagi 22/7. Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan para peserta mampu melakukan penghitungan karbon pada berbagai tipe penggunaan lahan. Sehingga dengan kemampuan tersebut, masyarakat dan pemerintah daerah bisa menyiapkan basis data karbon tersimpan di suatu wilayah dalam kerangka mempersiapkan diri untuk mengakses skema perdagangan karbon yang berkembang di tataran global.